Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harap kalian selalu berada dalam kesehatan dan keselamatan. Oke, sehingga kali ini kita bisa bertemu untuk mengikuti pembelajaran matematika di bab yang masih melanjutkan bab kemarin, yaitu tentang bab peluang. Ya, kita masuk di pertemuan yang keempat. Persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya sebelum memulai video pembelajaran pada hari ini. Oke? Yuk, kita sama-sama menyimak materi hari ini. Nah, ini dia ya tentang peluang yang akan kita bahas dan kita masuk di pertemuan yang keempat. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mengingatkan kalian untuk kita sama-sama mencegah COVID-19 dengan cara-cara di bawah ini. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Kemudian, menutup mulut dan hidung dengan masker, terutama ketika kita sedang berpergian atau ketika kita sedang sakit flu. Yang ketiga, membersihkan tangan dengan cairan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Yang keempat, menghindari berada dalam kerumunan. Yang kelima, menjaga stamina tubuh dengan istirahat dan berolahraga secara mandiri. Dan yang keenam, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter di area publik. Oke, supaya kita semoga kedepannya bisa terhindar dari penyakit atau virus COVID-19 ini. Oke. Untuk hari ini, kompetensi dasarnya 3.9 menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Kemudian 4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Sehingga tujuan pembelajarannya yang pertama bisa menentukan peluang teoretik suatu kejadian secara benar, kemudian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang teoretik suatu kejadian. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang apa yang kita bahas hari ini, Ibu bahas dulu ya tentang apa sih itu peluang. Peluang adalah nilai yang digunakan untuk menyatakan atau memperkirakan suatu kejadian yang akan berlangsung. Nah, peluang ada dua. Yang pertama ada peluang empirik dan peluang teoritik. Peluang empirik atau simbolnya FA adalah perbandingan antara banyak kali muncul anggota dalam kejadian A terhadap banyak percobaan kali dalam kejadian M. Sehingga rumusnya bisa kita simpulkan dengan peluang empirik FA sama dengan banyak kali kejadian A per banyak kali percobaan M, atau FA sama dengan NA per NM. Sedangkan kalau peluang teoretik ya atau theoretical probability adalah suatu eksperimen yang dikenal juga dengan istilah peluang klasik atau classical probability. Dalam beberapa bahasan juga disebut peluang saja, ya, peluang teoretik. Nah, jadi kita bisa simpulkan peluang teoretik itu adalah rasio atau perbandingan dari hasil yang dimaksud dengan semua hasil yang mungkin pada suatu eksperimen tunggal. Nah, peluang teoretik ini juga bisa kita simpulkan sebagai banyaknya suatu kejadian titik sampel, ya. Suatu kejadian atau titik sampel dibagi dengan banyaknya ruang sampelnya. Misalkan banyaknya kejadian A, yaitu banyaknya kejadian A atau NA dibagi dengan banyaknya ruang sampel atau NS. Nah ya, bisa kita simpulkan peluang A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel atau S, atau PA sama dengan NA per NS. Nah, ini yang harus kalian pahami betul-betul supaya kedepannya kalau misalkan ada contoh soal, bagaimanapun contoh soalnya atau bagaimanapun soal yang kalian kerjakan, itu kalian bisa memahaminya atau bisa mengerjakannya. Seperti contoh soal berikut ini. Nah, sebelumnya kita ingat dulu ya bahwa nilai peluang itu ada di antara 0 dan 1 ya, atau
ya, PA kurang dari sama dengan 0 ya, atau PA lebih dari sama dengan 1. Oke. Jadi nilainya berkisar antara 0 dan 1. Contoh soalnya. Nah, yang pertama, jika dua buah dadu dilemparkan bersama, peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 8 adalah, oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Sebelum itu, kalian seperti biasa, supaya tidak bingung, bisa kalian gambar terlebih dahulu ya. Dua buah dadu ketika dilemparkan. Nah, yang pertama, ini dadu pertama, misalnya ini dadu kedua. Kemudian kalian gabungkan untuk baris dan kolomnya ya. Atau diperoleh ya pasangan-pasangan berikut ini. Nah, ruang sampel dari dua dadu yang dilemparkan itu ternyata ada 36 ya. Nih, semua ada 36. Jadi jumlah semua ruang sampelnya atau NS sama dengan 36. Nah, sedangkan ya kasusnya kejadian mata dadu berjumlah 5. Ya, berarti kalau kita jumlahkan ini mata dadunya hasilnya ada 5. Nah, kira-kira ada berapa? Oke, kita coba cari di sini. Ada 1 ditambah 4 ya, 2 ditambah 3, 3 ditambah 2 dan 4 ditambah 1. Ada 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Kemudian kejadian mata dadu berjumlah 8. Ya, yang berjumlah 8. Yang mana kira-kira? Nih, ada 2 ditambah 6, 3 ditambah 5, 4 ditambah 4, 5 ditambah 3, dan 6 ditambah 2. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, kejadian mata dadu berjumlah 8 ada 5. Maka, peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 8 adalah, nah, yang kalau kalian harus perhatikan di sini, ya, kalau soalnya itu adalah atau, ya, berarti kalian bisa atau menyelesaikannya dengan menjumlahkan peluang munculnya mata dadu tersebut. Ya, karena yang muncul 5 atau 8, maka kita jumlahkan dulu untuk kita bisa memperoleh kejadiannya. Kita jumlahkan. Ya. 5 itu kan ada kejadiannya ada 4. Kemudian 8 kejadiannya ada 5. Jadi kita jumlahkan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Ya, berarti NA atau kejadiannya itu ada 9. Maka peluangnya adalah yaitu tadi ya, rumusnya NA dibagi NS. Ya. Jumlah kejadiannya ada 9, kemudian ruang sampelnya dibagi dengan ruang sampelnya ada 36. 9 dibagi 36 ya, kita bisa sederhanakan diperoleh menjadi 1/4. Jadi, peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 8 adalah 1/4. Ingat ya, kalau soalnya itu berupa atau, berarti kalian gunakan di sini tandanya penjumlahan. Kalau dan, nanti kalian gunakannya perkalian, oke? Contoh soal yang kedua. Jika dua dadu berbeda warna dilempar bersamaan, dadu yang muncul jumlahnya 10 atau 3 adalah, nah di sini atau lagi ya. Oke. Nah, ini ya kita selesaikan dulu soalnya. Nah, seperti biasa kalian buat dulu nih kejadian dua dadu yang dilemparkan atau gambar tabel dua dadu yang dilemparkan. Ini dadu pertama, ini dadu yang kedua. Ya, diperoleh di sini ya. Ruang sampelnya ada 30 sebanyak 36. Jadi, ruang sampel dua buah dadu yang dilemparkan sama dengan 36. Jadi, NS sama dengan 36. Kemudian, kejadian mata dadu berjumlah 10. Ya, kita lihat di sini yang jumlahnya ada 10. Ya. Di sini ada 4 ditambah 6, 5 ditambah 5, dan 6 ditambah 4. Ya, ada 1, 2, 3. Jadi kejadian mata dadu berjumlah 10 ada 3. Kemudian yang kedua, kejadian mata dadu berjumlah 3. Ya, di sini ada 1 ditambah 2 dan 2 ditambah 1.
ada 2 kejadian. Di kejadian mata dadu berjumlah 3 ada 2. Maka peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 atau 3 adalah, nah di sini perintahnya atau ya, berarti kita jumlahkan kedua kejadian ini tadi ya. Kita jumlahkan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi NA sama dengan 5. Maka peluangnya adalah ya NA dibagi NS ya sama dengan ya NA-nya 5 dibagi NS-nya 36. Jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 atau 3 adalah 5/36. Nah, sampai sini paham ya? Oke. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Seseorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 1 dadu dan 1 koin logam. Peluang teoretik muncul mata dadu 1 dan mata koin angka dalam pengundian tersebut adalah, nah kita bertemu dengan contoh soal yang menggunakan perintah dan. Oke, kita langsung saja kerjakan ya penyelesaiannya. Oke, nah kalian untuk memudahkannya bisa kalian pakai tabel gini, gambar, atau kalian bisa pakai cara yang ibu jelaskan ini ya. Untuk 1 buah koin kita simbolkan dengan K, maka yang muncul itu ada angka, ada gambar, maka NK ya berarti ada 2 sampelnya. Kemudian 1 dadu ya kita simbolkan D, titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jumlah titik sampelnya ND sama dengan 6. Nah, kita hitung banyaknya ruang sampel 1 dadu dan 1 koin logam ya. Jadi NS sama dengan ND dikali NK ya. Jadi ini kita simbolnya dikali. ND-nya ada 6, NK-nya ada 2 ya. Ini jumlah titik sampel dari dadu dikali jumlah semua titik sampel dari koin. 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi ruang sampelnya ada 12. Nah, untuk titik sampel kejadiannya itu sudah jelas ya, di sini mata dadu 1 dan mata koin angka. Ya, berarti kita perlu di sini 1, A. Jadi NA sama dengan ada 1 kejadiannya. Oke, paham ya? Nah, maka peluangnya sama dengan NA dibagi NS. NA-nya 1, NS-nya 12. Ya. Jadi di sini peroleh peluang teoretik muncul mata dadu 1 dan mata koin angka dalam pengundian tersebut adalah 1/12. Oke, paham ya? Nah, kalau pakai ini, tabel ini, kalian juga bisa nih, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kan mata dadu ya. Kemudian dilempar angka gambar. Nah, dipasangkan ya, diperoleh 1 angka, 1 gambar, ya, 2 angka, 2 gambar, 3 angka, 3 gambar, 4 angka, 4 gambar, 5 angka, 5 gambar, 6 angka, 6 gambar. Nah, di sini ruang sampelnya kita peroleh ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ruang sampelnya. Ketika 1 dadu dan 1 koin logam dilemparkan. Ya, gitu. Jadi kalian bisa pakai cara ini ya dengan mengalihkannya ya, mengalihkan dari titik sampelnya koin dan si dadu ya, supaya kalian lebih efisien dalam mengerjakan soalnya. Kalau kita gambar seperti ini dulu kan lama ya. Nah, kita pakai cara ini ya, dengan cara kita kalikan ya. Kalau simbolnya dan atau kalau perintahnya dan, berarti kita kalikan. Oke, paham ya? Nah, contoh soal yang kedua. Sebuah uang logam dan 2 buah dadu dilemparkan secara bersamaan. Sebuah uang logam dan 2 dadu,
ya. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 dan muka angka adalah, ya berarti angka 10 dan angka adalah berapa? Oke. Nah, kita pakai cara yang ini ya, rumus yang ini. Kita lihat dulu di sini satu koin ya, simbolnya K, berarti kan ada muncul titik sampelnya angka dan gambar ya. Nah, jumlah titik sampelnya NK itu ada 2 ya. Kemudian 2 buah dadu ya. Semua titik sampelnya jumlahnya ada 36. Nah, banyaknya ruang sampel dari 2 kejadian ini, uang logam dan 2 buah dadu ya. Kan kita simbolnya atau perintahnya dan, berarti kita kalikan, oke? Berarti ND dikali NK. ND-nya 36 dikali NK-nya 2. 36 dikali 2 sama dengan 72. Maka banyaknya kejadian mata dadu berjumlah 10 ya, itu ada 3. Ya. Adapun maka A-nya pun ada 3 ya. 4,6, A ya. Ini kan banyak kejadian mata dadu berjumlah 10 ya, 4,6. Nah, 5,5, 6,4. Kemudian kita gabungkan dengan kejadian koin berupa muka angka ya. Berarti di sini 4,6, A, 5,5, A, 6,4, A. Berarti kita diperoleh di sini jumlahnya dari seluruh kejadiannya NA sama dengan ada 3 buah. Ya, maka peluang kejadian A sama dengan NA per NS. NA-nya 3, kemudian NS-nya 72. Kalau kita sederhanakan diperoleh sama-sama dibagi 3, hasilnya 1, 72 bagi 3, 24. Oke, jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah 10 dan muka angka itu ada 1/24. Paham ya? Oke. Soal yang kelima. Sebuah tas makanan berisi 60 roti, terdiri atas 10 roti rasa vanila, 12 roti rasa coklat, 15 roti rasa srikaya, 14 roti rasa stroberi, dan sisanya roti rasa durian. Jika diambil sebuah roti secara acak, peluang diperoleh roti rasa durian atau rasa srikaya adalah. Nah, meskipun soal cerita seperti ini, kita bisa mengindikasi cara pengerjaannya dengan kalimat atau kata atau di sini, ya. Berarti nanti kejadiannya kita jumlahkan. Oke. Nah, kita kerjakan ya. Untuk ruang sampelnya di situ ada 60 buah roti di dalam tas. Berarti ruang sampelnya 60, NS sama dengan 60. Nah, kejadian diambil roti srikaya. Tadi ada 15. Kemudian kejadian diambil roti durian. Nah, kan belum diketahui ya. Sedangkan di sini kita bisa peroleh nih dengan cara mengurangi semua roti-roti yang diketahuinya. Ya, berarti 60 dikurangi 10, dikurangi 12, dikurangi 15, dikurangi 14. Karena tadi sisanya adalah roti rasa durian. Jadi roti rasa durian itu ada 9. Maka peluang diperoleh atau diambilnya roti srikaya atau durian itu adalah, ya, kita kejadiannya kita jumlahkan dulu ya. Srikaya ada 15, kemudian roti durian ada 9. Jadi 15 ditambah 9, 24. Jadi NA-nya ada 24. Maka peluangnya di sini kita bisa peroleh NA, ya, peluang kejadian A sama dengan NA dibagi NS. NA-nya 24 dibagi NS-nya 60. Kita sederhanakan lagi diperoleh 2/5. Jadi, atau maka peluang diperoleh roti srikaya atau durian adalah 2/5. Sampai di sini paham ya? Oke, jadi intinya yang Ibu sampaikan di sini adalah contoh soal di mana ada perintah dan, ya. Dan satu lagi adalah perintah atau,
ya. Kalau atau ya kejadiannya kalian jumlahkan dulu ya. Kalian jumlahkan. Kemudian kalau dan ya berarti ruang sampelnya kalian kalikan. Paham ya? Oke, nanti kalau misalkan setelah ini bertemu dengan soal-soal yang semacam itu, kalian tidak bingung lagi ya. Nanti kalau sudah bertemu, kejadiannya udah ketemu, ruang sampel juga udah ketemu, tinggal kalian hitung peluang kejadiannya. Nah, seperti soal-soal yang Ibu buat di Google Form ini ada 10 soal, nanti bisa kalian kerjakan ya, supaya kalian bisa mendapatkan nilai tugas harian untuk pertemuan hari ini. Kemudian Ibu ingatkan lagi ya, tugas-tugas kalian yang belum kalian kerjakan sebelum PTS tadi kemarin atau di sebelum pembelajaran hari ini, kalian kerjakan saja ya. Kalian kumpulkan saja karena nanti itu juga tugasnya akan mempengaruhi nilai raport kenaikan kelas kalian atau raport kelulusan kalian ya, atau raport kenaikan kelas kalian ya. Oke. Nanti ini tugasnya kalian kerjakan ya, kemudian kalian bisa untuk langsung mengumpulkannya di Bu Meli guru matematikanya kelas 8G 8K, Bu Sinta Novianti 8C dan 8F, dan Bu Dina Ari 8A dan 8B. Oke, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.